Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Pertama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini Allah masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat keimanan dan kemudian nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlepas daripada nikmat kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang bertuah ini dalam rangkaian acara kegiatan pengajian wirid Yasin yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada hari ini diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati serumpun ahli bait yang telah menerima kita di rumah ini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tidak jemu-jemunya saya menyampaikan kepada kita semua bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tujuan kita semata-mata betul-betul mengingat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan keridhaan tersebut, maka kita harus terlebih dahulu untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya kita mengkaji kajian tentang agama Islam, mudah-mudahan kualitas ibadah kita makin bertambah, makin meningkat dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi saya pada hari ini adalah berbicara tentang kerukunan umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yang mana dalam konsep tersebut adalah digabung menjadi tiga konsep kerukunan umat beragama. Dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama tertuang di dalam dalil Quran surah Al-Kafirun, yaitu na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surah Al-Kafirun dikatakan bahwasanya kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan yang namanya toleransi. Apakah toleransi itu? Toleransi itu adalah berbicara tentang bagaimana kita untuk saling memahami, untuk saling menghargai antar perbedaan pendapat dan keyakinan di antara kita semua. Makanya saya katakan tadi bahwasanya dalam konsep tiga kerukunan umat beragama, di sini nanti akan dibahas bagaimana supaya kita dapat lebih mengedepankan rasa toleransi kita, rasa saling menghargai terhadap sesama dan juga perbedaan di antara kita. Yang pertama adalah dikatakan konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama itu adalah kerukunan antar umat beragama, yang mana kerukunan antar umat beragama ini adalah ditujukan kepada
beragama yang sesama agama tersebut. Contohnya misalkan dia beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, mungkin ada terjadi perbedaan di antara kita. Mungkin ada yang mengikut Al-Wasliyah, mungkin ada yang mengikut Muhammadiyah, mungkin ada yang mengikut Nahdlatul Ulama, atau perbedaan di kalangan pendapat mazhab. Ada yang berpahamkan kepada mazhab Asy-Syafi'i, ada berpahamkan kepada mazhab Hambali, kemudian ada berpedoman kepada mazhab Hanafi dan Maliki. Dari perbedaan semua itu, ya kita sebagai umat Islam harus mengedepankan yang namanya saling menghargai. Kita tidak boleh menyatakan diri kita benar. Masing-masing kita memiliki pengambilan dalil. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya kita dapat untuk menjadikan diri kita untuk saling menghargai sesama orang lain. Jangan ada permusuhan di antara kita. Jadi kalau bisa dijaga ya ibu-ibu, saling menghormati satu sama lain ya, walaupun kita berbeda pendapat. Contohnya misalkan ibu nih, dia bermazhabkan kepada Maliki, yang ibu ini bermazhabkan kepada Asy-Syafi'i. Tentunya hal itu harus kita cari persamaan. Jika ditemukan terjadi perbedaan, maka kita masing-masing mengikuti apa yang kita yakini. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya yaitu dari 3 konsep kerukunan umat beragama itu, yaitu yang kedua itu adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ya, ini yang paling penting kita bahas. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan keyakinan di antara kita. Contohnya misalkan ada orang Islam ya, di negara kita ini ada orang Islam, kemudian ada orang Kristen, kemudian ada orang Hindu atau beragama Buddha. Jadi kita di sini di Indonesia ini memiliki keragaman banyak agama. Jadi untuk mendapatkan tingkat kerukunan di negara ini, untuk saling menghargai, makanya toleransi itu harus kita kedepankan. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, dikatakan tadi, lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita. Jangan pernah kita larang orang untuk melaksanakan keyakinan ibadah mereka kalau memang tidak mengganggu kita. Orang Islam tetap melaksanakan sholat. Kalau misalkan orang Kristen mau ke gereja, silahkan mau ke gereja. Begitu juga dengan umat Buddha. Kalau mereka mau sembahyang, silahkan sembahyang. Jangan diganggu. Dan orang itu juga tidak akan mengganggu kita. Apabila hal ini terjadi, maka mudah-mudahan insya Allah negara kita, khususnya kampung kita ini, akan dalam keadaan rukun dan damai. Itu yang kita harapkan. Makanya daripada itu, dengan mengedepankan rasa kerukunan antar umat beragama, mudah-mudahan kita mendapatkan kedamaian di tengah-tengah di sekitar kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah bagaimana supaya kita, konsep yang ketiga itu adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah menjadi istilahnya sebagai pengatur bagaimana tata cara kita untuk melaksanakan tata cara ibadah kita masing-masing di negara ini. Makanya dari itu pemerintah mengatur, karena kebetulan lembaga yang mengatur tentang kerukunan umat beragama ini adalah terletak di pada Kementerian Agama. Makanya Kementerian Agama itu ya mengatur segala sesuatu, berbicara tentang bagaimana kita ya hidup beragama, berdampingan untuk saling mengedepankan rasa toleransi dan juga saling menghargai satu sama lain. Dengan tujuan yang sama, yaitu adalah bagaimana supaya kita untuk dapat hidup rukun. Jadi pemerintah tersebut mengkaji lebih dalam, ya, memproses bagaimana supaya negara ini aman dan damai, tidak ada perpecahan di antara kita. Coba kita lihat beberapa hari-hari yang lalu, kita banyak di kampung kita ini, istilahnya dalam arti kata terjadi kerusuhan di kampung kita ini. Makanya hal itu terjadi kenapa? Karena kita masing-masing menurunkan ego kita, ya. Kita tak suka dengan orang tu tak suka dengan kita. Selagi mereka tidak mengganggu kita, maka kita tidak akan mengganggu mereka. Silahkan ibadah kita sendiri masing-masing. Kalau memang dia nak beribadah secara keyakinannya, silahkan. Kita juga beribadah dengan keyakinan kita, silahkan. Tidak ada pemaksaan di antara itu. Akan tetapi jangan kita saling mengolok-olok, saling menghujat-hujat. Karena di dalam Quran surah Lumajah pun dikatakan, apabila kita mengolok-olok atau mengejek-ngejek orang lain, maka Allah akan masukkan kita dalam neraka hutamah. Mudah-mudahan jangan kita sampai seperti itu ibu-ibu ya. Kalau sampai kita masuk neraka, tak tahan gitu nih ibu kalau kita masuk neraka. Maka daripada itu, apabila ada terjadi perselisihan di antara kita, baik itu kerukunan umat beragama ataupun retaknya kerukunan antar umat beragama, silahkan melaporkan diri kepada pemerintah bagaimana supaya mengambil solusi yang terbaik.
Contohnya macam kita selalu mengadakan perbedaan pendapat. Contohnya misalkan penetapan hari raya Idul Fitri, kemudian penetapan kapan kita puasa, kemudian penetapan berapa zakat yang akan dibayarkan. Semua itu terpulang kembali kepada Majelis Ulama Indonesia. Makanya lembaga tersebut adalah lembaga yang mengatur tentang bagaimana cara beragama kita, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks beragama Islam, yaitu kerukunan umat beragama. Kemudian selanjutnya, kalau memang ada perbedaan di antara kita, contohnya misalkan ada orang Kristen dengan orang Islam, sudah pasti itu pasti berbeda, ibu-ibu. Ya sudah pasti. Akan tetapi apabila ada terjadi perselisihan, maka bisa kita istilahnya meminta pendapat, meminta solusi kepada Kementerian Agama bagaimana supaya kita untuk bisa mencari jalan solusinya. Kenapa? Karena Kementerian Agama ini adalah merupakan produk daripada pemerintah yang mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu tentang bagaimana tata cara kita beragama. Itulah pentingnya kerukunan umat beragama atau kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita harapkan kita sebagai manusia ya harus saling hidup rukun, saling menghargai, saling bertoleransi. Ya mudah-mudahan dengan hal seperti itu hidup kita akan menjadi lebih tenang, tidak ada pikiran, kemudian damai dan aman kita melaksanakan ibadah kita. Ya tergantung sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi maka dari ibadah itu tetap kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Seperti di dalam kandungan Quran surah Al-Kafirun dikatakan bahwasanya saya tidak akan menyembah atas apa yang kamu sembah. Kemudian aku tidak akan menyembah atas apa yang kamu sembah. Jadi orang tuh, kita, lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu ya agamamu, agamaku. Selagi dalam konteks akidah dan masalah fikih, masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita persamakan. Akan tetapi kalau untuk berbicara tentang masalah ya misalnya masalah kemanusiaan atau masalah muamalah dan segala macam, istilahnya bolehlah kita untuk saling bertenggang rasa atau toleransi ataupun saling bekerja sama. Tapi kalau untuk tentang masalah akidah, apalagi berbicara tentang masalah hukum-hukum Allah atau masalah-masalah tentang masalah beribadah kepada Allah, tidak ada dalam konsep kita harus bekerja sama. Masing-masing lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi mungkin ya saya rasa mungkin inilah yang dapat kami sampaikan ya. Terlebih lagi kesimpulannya adalah bagaimana supaya kita dapat untuk menciptakan terwujudnya ya hidup masyarakat yang rukun, damai dan aman dengan cara saling menghargai, saling bertoleransi, kemudian saling menghormati satu sama lain, baik itu sesama agama maupun sesama di luar agama. Ya, ibu-ibu bisa kira-kira dipahami itu kan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.